Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk hari ini kita akan belajar materinya tentang membuat pencitraan UV mesh. Saya ulangi, materinya hari ini membuat pencitraan UV mesh. Untuk kodenya, kode dari unit tersebut adalah J.59120.011.01. Baik anak-anak, pagi ini tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi struktur model 3D atau topologi. Ya, saya ulangi. Yang pertama paling atas, mengidentifikasi struktur model 3D topologi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, mengubah bentuk pola 3D ke dalam 2D. Saya ulangi lagi, mengubah bentuk pola 3D menjadi pola 2D. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan UV map? Saya, Pak. Ya, silakan. UV mapping adalah suatu proses perataan permukaan objek 3D yang direpresentasikan menjadi gambar 2D. Untuk jawaban tadi bagus sekali, luar biasa. Jadi UV mapping adalah presentasi dari model 3D dijadikan ke 2D. Bahasa sederhananya adalah objek 3D tadi dikelupas menjadi permukaan 2D. Jadi objek yang 3 dimensi dikelupas menjadi permukaan 2 dimensi. Untuk objek 3 dimensi, biar dia itu realis, jadi realis itu perlu tekstur yang sesuai ataupun material yang sesuai. Jadi hasilnya bisa seperti nyata. Untuk proses pemetaan UV sebenarnya yang paling sederhana itu ada 3 langkah. Yang pertama, membuka bungkus jaringnya, ya. Yang kedua, membuat teksturnya, dan yang terakhir menerapkan tekstur ke masing-masing permukaan poligonnya. Baik, Pak Arif contohkan yang gambar paling atas. Ini adalah sebuah contoh 3D model, bentuknya bola. Kemudian kita jadikan jadi objek 2 dimensi, ya, UV map. Kemudian di bawahnya ada contoh bola bumi. Kemudian bentuk 2D-nya sebelah kanannya, ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah contoh dari tekstur, ya, bisa diperhatikan. Baik, langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan objek yang sudah siap untuk di UV. Hapus separuh dari objek dengan cara beralih ke edit mode dengan menggunakan tombol tab. Tambahkan modify mirror. Aktifkan clipping. Double klik pada garis yang berada di tengah objek dan tarik ke kiri sumbu X agar garis saling bertabrakan dan bergabung dengan sendiri. Saya mulai dari tangan bagian dalam. Lalu kita tekan Ctrl E dan pilih Maxim. Maxim adalah opsi yang berfungsi untuk memutus bagian-bagian UV mapping seperti ujung jahitan dari sebuah kain. Seperti dunia nyata, kita cari jahitan kain pada baju untuk Maxim. Biasanya terletak pada samping badan dan bawah lengan. Seleksi Add Loop. Ctrl E untuk Maxim. Kita cari lagi bagian jahitan bajunya, pada lingkar bahu biasanya terdapat jahitan.
kita mark seam pada edge loop yang melingkari bahu. Sementara objek yang menutupi kaos head dengan cara menekan tombol H pada keyboard. Mark seam edge loop pada samping kaos. Hilangkan mark seam pada atas baju agar tidak memotong kaos menjadi dua. Cara menghilangkannya adalah diselect vertex dari samping kaos sampai ujung paling bawah kaos. Berikutnya, tekan Ctrl E lalu pilih Clear Seam. Bagian kaos sudah selesai, kita head bagian kaos dan munculkan lagi bagian jaket. Untuk memunculkan jaket, kita tekan Alt plus H. Kita deselect semua objek, lalu kita seleksi lagi bagian kaos dengan cara mengarah kursor ke kaos dan tekan tombol L. Lalu hit objek. Sekarang kita fokus pada jaket. Kita cari lagi bagian yang akan di mark seam. Karena saya menggunakan referensi jaket dari karakter Phoenix pada game Valorant, saya akan membagi dua bagian jaket, yaitu jaket bagian luar dan jaket bagian dalam. Ganti nama menjadi UV mapping. Atur resolusi menjadi 2000 x 2000. Lalu ganti Generated Tape menjadi UV Grid. Kita beralih ke Edit Mode dengan cara menekan tombol Tab. Unwrap dengan cara menekan tombol U dan pilih Unwrap. Harusnya kita apply dulu modifier mirror. Kemudian kita undo dulu dengan cara menekan Ctrl Z. Kita ubah menjadi object mode karena modifier hanya bisa di-apply hanya saat kita berada pada object mode. Kita bisa lihat secara bersamaan bagian yang kita seleksi dengan UV sudah sesuai dengan objek aslinya. Setelah selesai meneliti objek, selanjutnya kita akan merapikan UV. Kita kelompokkan agar mudah dalam mengatur, misalnya tangan dalam dengan tangan dalam. Kita geser UV dengan menekan huruf G dan kita atur tata letaknya.
Kita bisa memperbesar dan mengecilkan dengan cara menekan tombol S. Usahakan UV saling berdempetan dan UV tidak boleh saling bertumpuk satu sama lain. Jangan lupa save objek yang kalian buat. Ya, untuk materi hari ini kita cukupkan. Silahkan bisa belajar kembali dan diulangi kembali supaya nanti kalian bisa betul-betul paham tentang UV Mesh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.